Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis mengenai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Karena Nabi sendiri telah mengatakan tidak ada Nabi setelah saya. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Seandainya ada Nabi setelah saya, Umar bin Khattab yang akan dijadikan Nabi oleh Allah. Setelah wafat saya, umat Islam akan dipimpin oleh khalifah. Khalifah itu hanya 30 tahun masanya. Setelah habis masa 30 tahun, umat Islam akan dipimpin oleh seorang amir atau imam al-mulku, kerajaan. Maknanya kerajaan bisa bermakna amir atau imam. Nabi bersabda, al-khilafatu salasuna aman summa yakununa ba'da dzalika al-mulku. Al-khilafatu adapun kekhalifahan iku salasuna 30 aman tahun. Summa yakunu kemudian ada ba'da dzalika setelah 30 tahun al-mulku, kerajaan atau keamiran. Itu pemimpin di akhir zaman umat Islam. Pemimpin umat Islam di akhir zaman adalah keimaman atau keamiran sampai ila yaumil kiamat, sampai kiamat. Ayat-ayat yang sudah saya sampaikan sebelumnya sudah jelas mengenai kewajiban seorang amir, imam terhadap kaumnya, terhadap umatnya, terhadap rakyatnya, dan kewajiban rakyat, kaumnya, umat terhadap amirnya sudah saya sampaikan semua. Dijelaskan oleh Rasulullah, oleh Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu, berpegang teguhlah, bihablillah, dengan talinya Allah, maksudnya peraturannya Allah, jami'an dengan berjamaah, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini mengenai jamaah. Allah memperkuat, Allah membuat hukum menetapi jamaah. Jamaah ini bentukan Allah di dalam surat Ali Imran ini. Berkuat oleh Umar. Umar itu menyimpulkan yang isinya qala Umar radhiyallahu anhu, innahu la islama illa bi jama'ata wala jama'ata illa bi imarati wala imarata illa bi ta'ah. Artinya innahu sunna kelakuan la islama, tidak ada Islam illa bi jama'ati, kecuali dengan berjamaah, wala jama'ata, dan tidak dikatakan jamaah, tidak ada jamaah, illa bi imarati, kecuali dengan keamiran, keimaman, wala imarati, dan tidak ada amir illa bitaati, kecuali ditaati. Firman Allah diperkuat lagi oleh Rasul mengenai jamaah. Nabi telah bersabda yang isinya qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talzamu jama'atal muslimina wa imamahu, rawahu Bukhari. Hadis Bukhari yang artinya talzamu, menetapilah kalian jama'atal muslimin, jamaahnya orang Islam, wa imamahum, dan imam-imamnya dan amir-amirnya. Kita disuruh menetapi, orang Islam ini disuruh menetapi jamaahnya orang Islam, sa imam-imamnya, sa amir-amirnya. Di dalam sabda Rasulullah lagi menjelaskan yang isinya wa yadullahi ma'al jamaah wa man sada ilan nar, rawahu Tirmidzi, yang artinya wajadullah, dan tangannya Allah, maksudnya pertolongan Allah, ma'al jamaati, bersama orang-orang yang menetapi jamaah. Waman, barang siapa, sada yang keluar
keluar dari jamaah, tidak mau jamaah, iku sada ilanar, keluarnya ke neraka. Jadi Allah itu memberi pertolongan itu kepada orang yang menetapi jamaah. Yang tidak menetapi jamaah tidak ditolong, bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka nanti. Jadi menurut dalil ini surga dan neraka itu pasti ada dan ditegaskan oleh Allah Rasul. Kalau tidak jamaah masuk ke dalam neraka, kalau berjamaah masuk ke dalam surga. Diperkuat lagi oleh Rasul, Nabi telah bersabda, man arada bubuhatal jannati falyazamil jamaah, rawahu Tirmidzi. Hadisnya Tirmidzi. Yang artinya man barang siapa arada yang menghendaki bubuhata di tengah-tengahnya al jannata surga, falyazamil, maka hendaklah menetapi siapa orang al jamaata jamaah. Kalau ingin masuk ke dalam surga tetapi jamaah, itu kata Nabi menurut ayat ini. Lah yang dimaksud jamaah itu yang mana? Jamaah yang mana? Kan gitu. Karena ini mengenai jamaah yang dimaksud Allah itu jamaah seperti apa? Di dalam hadis lain dijelaskan Nabi bersabda yang isian man farakal jamaah sibran famata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim, hadisnya Muslim. Man artinya man barang siapa faroko yang memisai al jamaah dan jamaah sibron, satu jengkal. Famata maka mati siapa orang, mata mati siapa orang, mitatan dalam keadaan mati, jahiliyatan jahiliyah, mati jahiliyah. Barang siapa yang memisai jamaah kira-kira satu jengkal, famata mitatan jahiliyah, matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Jahiliyah itu bodoh. Karena apa? Bodoh, karena disuruh tapi jamaah kok nggak mau, itu kan namanya bodoh. Di dalam hadis lain dijelaskan Nabi bersabda yang isinya fa innahu man faraqal jamaah sibran, kita sibrin. Faqad khala'a ribatal Islam min unuqihi ila ayarji'a, rawahu Tirmidzi. Artinya fa innahu maka sesungguhnya kelakuan man barang siapa faraqo yang keluar memisahi, man faraqo yang memisahi al jamaah jamaah kita sibrin, kira-kira satu jengkal. Faqad khala'a, sungguh keluar siapa orang, sungguh mencabut siapa orang ribatal Islam, pada talinya Islam, maksudnya peraturan Islam, min unuqihi dari lehernya, maksudnya dari dirinya, ila ayarja kecuali kembali. Nabi memperkuat lagi barang siapa yang memisai jamaah kira-kira satu jengkal, kira-kira satu jengkal itu, wah saya tak keluar jamaah saja. Begitu ngomong keluar saja dari jamaah, nggak mau taat Allah Rasul, Imam Amir, terus keluar dari omongan itu beberapa menit kok mati, itu kira-kira satu jengkalnya seperti itu. Nah orang tersebut sungguh mencabut peraturannya Islam dari dirinya. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh Nabi yang isinya ana amarakum bi khamsin, Allahu amaroni bihinna, bijamaati wasam'i wa ta'ah wal hijrah wa jihadin fi sabilillah, rawahu Ahmad. Yang artinya aku Nabi, amarakum perintah aku Nabi pada kalian bi khamsin dengan 5 perkara. Saya perintah kepada kalian 5 perkara karena Allah, adapun Allah, amaroni perintah siapa Allah padaku bina dengan 5 perkara. Apa 5 perkara itu? 1, bijamaati, menetapilah jamaah. Yang 2, wasam'i, mendengarkanlah kalian pada amir, imam. Yang ketiga, watto'ati, dan taatlah kalian pada amir, pada imam. Yang keempat, wal hijrah, hijrahlah kalian seperti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, wajihatin fisabilillah, dan jihadlah membela agamanya Allah di tempat hijrah itu. Jadi Allah merintah kepada Nabi 5 perkara, dan Nabi perintah kepada umat Islam juga 5 perkara. Menetapi jamaah, menetapi mendengarkan kepada amir, mentaati kepada amir. Ayat-ayat sebelumnya itu kan sudah saya jelaskan mengenai tentang kewajiban amir terhadap umatnya, terhadap kaumnya, terhadap rakyatnya. Dan juga sudah diterangkan ayat-ayat sebelumnya itu kewajiban seorang rakyat, seorang umat, seorang kaum terhadap amirnya, terhadap imamnya.
Nah ini diperkuat lagi, jamaah kan gitu kan. Yang dimaksud jamaah itu jamaah yang mana? Makanya tadi di atas dijelaskan oleh Umar bin Khattab itu menyimpulkan seluruh hukum-hukum Allah Rasul yang sudah jadi itu, yang sudah disampaikan itu disimpulkan oleh Umar bin Khattab, la Islamah illa bil jamaah. Tidak dikatakan Islam kalau tidak bentuknya jamaah, dan tidak dikatakan bentuknya jamaah kalau tidak mempunyai imam, mempunyai amir, dan tidak dikatakan mempunyai imam, mempunyai amir kalau tidak berbeat, dan tidak dikatakan mau beat kalau tidak taat kepada amir tersebut. Berarti yang dimaksud jamaah itu beramir, berimam, berbeat, bertaat. Yang dimaksud ayat-ayat ini yang sudah saya sampaikan itu, yang dimaksud jamaah itu beramir, berbeat, bertaat. Itu ayat-ayat sudah sampaikan. Itu hadis-hadis sahih, hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah itu nanti. Itu yang dimaksud. Jadi kesimpulannya Umar bin Khattab seperti itu. Jadi syarat sahnya orang Islam menjadi iman itu ya menetapi berjamaah, beramir, berbeat, bertaat. Syarat sahnya orang Islam menjadi iman. Kalau orang Islam tidak menetapi syarat sahnya hukum-hukum Islam, belum tidak katakan itu orang iman. Sama dengan contohnya isi perempuan itu loh. Saya ingin menikahi perempuan itu, saya ingin menjadikan istri saya perempuan itu ada syaratnya kok. Syaratnya apa? Ijab kabul, mas kawin, wali, senang sama senang, dan lain-lainnya. Itu syarat sahnya. Perempuan menjadi istri kita itu ada syarat sahnya yang harus ditetapi. Kalau syarat sahnya ditetapi berarti sah jadi istri kita. Kalau syarat itu dia tetapi berarti kalau kita kumpul dengan perempuan itu berarti kumpul kebuan gitu kan. Syarat sahnya orang Islam menjadi iman itu yang disimpulkan Umar bin Khattab itu. Kalau sekarang umpama saya sendiri nih mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah. Kalau syaratnya itu tidak saya tetapi, percuma saya mengaku keimanan saya terhadap Allah. Toh nanti di akhirat oleh Allah ditolak karena tidak memenuhi syarat. Jadi orang mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada Allah, iman kepada Allah itu menetapi syarat sahnya Islam, menetapi hukum-hukum sahnya Islam. Kalau kita cuma ngomong iman kepada Allah, kalau Allah tidak mau keimanan kita, mau apa kita nanti di akhirat? Saya iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Kalau Allah tidak mengaku keimanan kita, kita mau apa nanti di hadapan Allah? Kira-kira seperti itu. Kalau saya tidak menetapi syarat sahnya Islam menjadi orang iman, kok saya mengatakan iman kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Allah. Apa gunanya saya mengaku iman kepada Allah kalau Allah tidak mengaku keimanan saya? Kan begitu tuh. Percuma saya mengaku iman kepada Allah kalau tidak menetapi syarat sahnya orang iman. Maka saya khawatir diri saya nanti tidak bisa masuk ke dalam surga karena saya belum menetapi syarat sahnya orang Islam. Karena di dalam hadis lain di bawah ini diterangkan oleh Nabi yang isinya man amila amalan laisa alaihi amra fahuwa raddun, rawahu Bukhari, hadis Bukhari. Artinya man barang siapa amila yang beramal amalan pada suatu amalan laisa yang tidak sesuai, tidak ada alaihi atasku Nabi, amruna alaihi atas amal, amruna perkaraku Nabi, perkaranya Nabi, bahwa adapun amalan iku raddun ditolak. Hadis sahih Bukhari ini mengatakan seperti itu. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan amalan Nabi, tidak ada aturannya Nabi kok diamalkan, amalan tersebut ditolak. Kalau kita orang iman tidak menetapi syarat sahnya orang Islam, apakah tidak ditolak dengan hadis ini, ayat ini? Loh, ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Saya sendiri ini loh khawatir takut amalan saya ditolak oleh Allah. Karena apa? Karena hidup saya tidak halal. Karena apa
ayat ini direalisasikan sehingga saya sendiri hidup saya bisa halal, mati masuk ke dalam surga, umumnya kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Ayat-ayat itu sudah saya bacakan mengenai tentang keamiran pemimpin di akhir zaman, keimaman itu loh direalisasikan. Karena imam-imam Syafi'i, Ghazali, Hambali, Hanafi, Maliki itu imam-imam hidup setelah kekhalifahan habis masanya. Nah, kenapa sekarang imam-imam itu tidak diteruskan terus sampai sekarang kok punah? Apa sebabnya? Sebabnya orang-orang kafir Mekah, orang-orang Yahudi Nasrani itu tidak terima kalau hidupnya orang Islam itu halal. Biar hidupnya tidak halal, imam itu dihanguskan, diluluhlantakkan biar tidak muncul di bumi, di permukaan bumi, sehingga hidupnya orang Islam itu semua haram, mati masuk ke dalam neraka semua bersama-sama orang kafir Mekah Yahudi Nasrani itu. Apakah kita diam saja dibuat seperti itu? Apakah kita tidak mau berbuat? Seharusnya kita berbuat. Lah saya mau berbuat tidak bisa sendiri. Apa mungkin saya mengangkat anak-anak saya atau anak-anak saya mengangkat saya jadi imam, jadi amir? Kan nggak mungkin. Atau saya mengangkat rekan-rekan saya atau saudara-saudara saya menjadi pemimpin, imam atau amir? Tidak mungkin. Orang imam atau pemimpin itu orang benar-benar orang yang fakih, orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu tinggi. Siapa itu? Ya tentunya kan para ulama-ulama, ustadz-ustadz itu. Nah, tolong ini untuk menghalalkan hidupnya seluruh umat Islam, tolong ini dibuat, direalisasikan. Jangan tinggal diam terus. Sampai kapan kita diam? Mati masuk ke dalam neraka nanti, menurut dalil-dalil yang ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi atau kemarin-kemarin itu. Karena kalau sudah mati tidak bisa kembali. Kalau sudah mati cuma ada dua tempat dalam Al-Quran dijelaskan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ditempatkan di surga dan sebagian ditempatkan di neraka. Kita mau kemana kalau kita tidak mempunyai amil? Apakah kita bermimpi, saya bermimpi nanti masuk ke dalam surga, amalan saya diterima, sedangkan hidup saya tidak halal? Menurut pemikiran bodoh saya salah, seperti itu tidak bisa. Maka ini PR bagi kita semua. Ayo direnungkan, diresapi, direalisasikan untuk kemaslahatan umat, seluruh umat Islam namanya di Indonesia. Jangan memikir yang lain dulu lah, yang ini dulu dipikirkan. Kalau ini sudah terrealisasi, baru yang lainnya kita pikirkan. Neraka itu luar biasa pedihnya. Kalau kita masuk ke dalam neraka itu, di dalam hadis dijelaskan yang isinya maminkum min ahadin illallah manjilani manjulun fil jannah wa manjulun fil nar. Nanti pertemuan akan datang, insya Allah saya munculkan ini hadisnya. Maminkum min ahadin, tidak ada tempat bagi seseorang ila manjilani kecuali dua tempat. Manjulun fil jannah, sebagian ditempatkan di surga, wa manjulun fil nar, dan sebagian ditempatkan di neraka. Kalau sudah di surga, ya ahlal jannah khuludul maut, kata Allah. Ya ahlal jannah, hai ahli surga, khuludul maut, kekalah kalian tidak ada mati. Ya ahlan nar, hai ahli neraka, khuludul maut, kekalah kalian di neraka tidak ada mati. Bayangkan orang disiksa di bara api tidak mati. Kayak apa sekarang? Kita mau amalan kita ditolak gara-gara tidak mempunyai amir, terus akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Yang di neraka itu tidak hidup, tidak mati, terus disiksa, tidak ada mati selama-lama, khalidina fiha abada. Dalam hadis lain dijelaskan seperti itu. Nah, saya takut, khawatir diri saya sendiri dan anak-anak saya tidak bisa masuk ke dalam surga karena tidak mempunyai imam, tidak mempunyai amir. Imam atau amir dengan kaumnya, dengan orangnya, dengan rakyahnya, dengan umatnya itu ada interaksi, sama-sama ada hidup, karena di situ ada ikatan beat. Dalam hadis yang lalu itu mengatakan man baya'a imaman fa'atahu sofotayati wasamrotal kobi fayutikhu mastato. Man barang siapa bayar yang beat imanan pada imam,
fa'atahu, maka memberikan siapa orang pada Imam Sofotayati jabat tangannya. Dan saya tidak pernah biat kepada Syafi'i, maka kalau saya menganggap imam saya Imam Syafi'i, menurut ayat-ayat yang sudah saya sampaikan itu kurang pas, saya takut ditolak amalan saya, maka minta kepada seluruh ulama-ulama yang mendengar ini, ya mari kita pikirkan bersama. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, kata-kata yang tidak berkenan kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan ayat-ayat ini, terutama para ulama, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin masih ada pertemuan penyampaian ayat selanjutnya, ya kalau memang masih ingin mendengarkan ya dibuka, tapi kita ngambil ayat-ayat benar-benar dari Quran dan hadis. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.